Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rivo Aditya Ananda dengan NPM 235 dan berperan sebagai wali murid. Teman Saya Madrilan Ramadan dengan NPM 235 berperan sebagai siswa pertama. Saya Rian Jatuh Sandi dengan NPM 23502 berperan sebagai konselor. Saya Jodh Nandiro dengan NPM 23504. Di sini saya sebagai siswa 2. Di sini kami akan membuat video layanan konsultasi tentang Nama orang tua siswa yang menjadi bahan ejekan, bahan bulian atau ejekan untuk memenuhi tugas mata kuliah kelompok teori konseling. Ya, silakan masuk. Ini ada masalah apa ya kira-kira? Rame-rame datang sini. Jadi gini Pak, saya kan selaku wali muridnya Fadil ya. Kan Fadil kemarin bilangnya gini, katanya teman-temannya sering ngolok-ngolok nama orang tua buat dijadiin candaan atau gimana. Nah, kebetulan korbannya juga tidak cuma anak saya aja, temannya juga Pak. Oh betul itu Mas Fadil. Iya Pak, jadi teman-teman kelas itu pada ya bercanda, saya paham itu cuma bercanda, tapi kan ya nama orang tua namanya ya gimana ya, jadi sedih gitu buat dicandai nama-nama kan. Dia juga gitu Pak. Dia juga ya. Sampai Dia juga gimana? itu hampir setiap hari nama apa malah dijadikan candaan teman-teman. Kalau boleh tahu kalian kelas berapa ya? Saya sama Dewi kelas 12A. 12A Ya, saya Fadil. Oh yang wali muridnya, wali kelasnya Bu Reni itu ya? Ya, gitu. Jadi saya sama orang tua saya ke sini bermaksud untuk melaporkan apa yang saya sama teman saya alami di sekolah ini. Gitu. Itu sebelumnya saya mohon maaf ya Pak, apabila saya di ejek-ejek dan yang lain. Kami dari pihak sekolah mohon maaf. Kalau boleh tahu itu siapa yang mengejek kalian itu? Entah inisial atau orangnya seperti apa? Ya itu. Oh itu ya, saya Satu kelas Pak. kalau boleh tahu itu ngejeknya seperti apa? Pada saat saya sedang apa atau bagaimana? Kalau itu kan dia kayak misal saya lagi ngapain kan terus dipanggil manggil misal Wan Supri atau Pri itu ya sama. Waktu juga sama Ya dipanggilnya bukan sesuai nama tapi sesuai nama orang tua, bukan sesuai nama saya gitu. Kalau boleh tahu dengan bapak siapa ya? Saya Bapak Selamat Pak, selaku orang tuanya Adil. Iya. Ya Pak, jadi ya kalau di sekolah atau di kelas itu manggilnya Selamat gitu, manggilnya Mat gitu, ya kan jadi sakit hati Pak. Tuh, jadi untuk berangkat ke sekolah itu kan jadi males, jadi takut, jadi kayak merasa ada beban gitu. Sama, jadi tapi saya malah takut Pak, misal saya melapor apa itu kan nanti saya nggak dapat teman lagi, kayak nggak diteman. Kalau cepu kan saya nyepu. Nggak apa-apa sih mas, kalau lapor lapor saja. Di sini nggak akan ada
kan juga saya panggil. Tapi mohon maaf sekali Pak, ini permasalahan jangan sampai menyebar ya Pak. Ya kalau menyebarkan malah tambah malu. Tenang Mas, pasti akan saya jaga konsul itu. Soalnya nggak tahu juga mau cerita ke siapa kan. Bapak kan sebagai guru BK itu ya mungkin orang terdekat di sekolah mungkin Kalau ada masalah cerita saja ke Bapak Mas. Enggak harus masalah seperti ini, yang lain juga boleh tentang bakat atau apapun. Kita harus masuk ke topiknya yang ini. ya. Saya kemana-mana. Capek Pak kalau setiap hari harus diajar itu kan kayak gimana tuh kalau kayak nggak ada semangat lagi buat sekolah kan nanti kalau dari rumah udah semangat sekolah nanti sampai sekolah jadi bahan ejekan dia bawa jadi ya Dulu dari pagi dari datang nyalahin tas langsung tidurin, terus kadang juga di suruh juga pernah saya suruh ke kantin makanan itu bagi. Kalau boleh tahu yang di situ cuma kalian berdua apa satu kelas ini? Sebenarnya itu banyak masih ada kelas-kelas lain itu juga mungkin, tapi mereka takut Mau lapor. mau lapor takut ya. Jadi kebetulan gini Pak, yang sering diajak kan anak saya si Fadil dan terus kan ini Mas Dio temannya juga. Tetangganya ya? Ya, terus kan si Fadil ngajak saya datang ke sekolah biar Bapak mau bantu menengahi masalah ini gitu. Ya. Untuk saya sebagai guru BK, saya misalnya sih ya nanti saya akan panggil J tadi dengan harus berkoordinasi dengan wali muridnya, dengan wali kelasnya akan saya panggil ke sini dan saya beritahu harus bagaimana, harus ini dan juga tidak perlu melakukan ini lagi. Juga konsekuensinya ya kalau melakukan ini terus akan bagaimana? Saya akan beritahu. Kalau bisa hukumannya agak berat ya Pak. biar jerah jerahnya agak menang gitu, biar nggak diulang lagi kayak gitu. Biasanya dia itu orangnya meremehkan, kayak dia katanya kan udah skor banyak berapa 50 berapa. Tapi malah bangga, malah diceritakan gitu, saya punya skor ini itu mah diceritakan itu. Mungkin sebenarnya yang lebih jerah dia lebih dia kapok. kan nanti kalau udah kapok kan otomatis udah enggak ngejek lagi ngomongnya lagi. Mungkin kalau pendapat kalian enaknya dikasih hukuman apa ya? Kalau hukuman mungkin itu nanti mending dipanggil dulu di sini sama orang tuanya. Nanti mungkin sekalian kita dipanggil juga nggak apa-apa kan, biar orang tuanya dia tahu korbannya siapa. Orang tuanya juga mengawasi di rumahnya juga. Itu mesti kan juga orang tuanya nggak tahu apa yang terjadi di sekolah. Yang pasti akan siapa juga. Ya. Untuk dari sekolah pasti akan memberikan hukuman ya skor itu juga pasti. Ya. Sama diancam untuk tidak terus naik kelas. Kalau untuk skor kan itu misal di skor ya, misalnya kalau membuli kan
kalau dia masih melakukan hal itu ya bisa lebih panjang lagi. Jadi biasanya kalau diskors itu berapa hari ya Pak? Kadang 3 sampai 1 minggu sih Pak, tergantung beratnya masalahnya si siswanya itu. Kalau setelah diskors biasanya dari pihak sekolah dikasih peringatan atau gimana? Apa manggil orang tuanya itu? Ya, pasti akan kita pantau terus siswa itu seperti apa. Kalau dia bisa berubah, pasti ya tidak kita panggil orang tuanya. Tapi kalau dia susah berubah, pasti kita telepon atau kita komunikasi dengan wali muridnya. Kalau saran saya ya Pak, itu harusnya orang tuanya dipanggil terlebih dahulu aja sih Pak. Soalnya biar tahu kelakuan anaknya gimana. Kalau saya sendiri kasihan sama anak saya Pak, biasanya kan semangat pergi ke sekolah, kalau akhir-akhir ini jadi gak semangat. Biasanya subuh sudah bangun, ini kok jam 7 belum bangun juga gitu Pak. Nah, saya suruh berangkat ke sekolah itu males-malesan. Sampai temannya ini si Najir itu datang ke rumah nanyain kok Fadil belum berangkat, kok nggak mau berangkat sekolah kenapa gitu Pak. Oh, kalau saja begitu ya Pak. Kemarin saya juga mendapat laporan dari Bu Reni sih, dari wali kelasnya. Katanya pagi jarang masuk. Tak, saya juga bertanya apa dia bolos atau bagaimana ke Bu Reni. Oh, ternyata karena si itu suka bully, ngecek-ngecek dengan nama orang tuanya. Ya Pak, sebenarnya itu saya belum tahu Pak, kalau anak saya jadi malas ke sekolah itu kenapa, kalau nggak mau sekolah terus kan lama-lama saya bujuk, saya tanyain lah Pak, oh, ternyata gara-gara dibully itu Pak. Makanya kan saya datang ke sini supaya dengan tujuan Bapak itu bisa menengahi masalah ini Pak, biar anak saya mau pergi ke sekolah lagi, belajar lagi gitu Pak. Untuk itu sih pasti akan saya tangani ya Pak. Untuk menanganinya ya saya akan panggil pribadi masih dengan wali muridnya dengan wali kelasnya juga saya panggil sini agar saya bisa memberitahu si tadi supaya dia bisa tidak mengulangi perbuatannya yang mengejek dengan nama orang tua, dan juga akan mengajar skorsing dan tidak bisa ikut ujian apabila dia mengulanginya lagi, dan ancaman paling berat ya dikeluarkan dari sekolah. Seperti itu yang bisa saya lakukan sebagai Kebetulan kan rumahnya ya itu kan searah, tapi enggak juga, tapi searah. Jadi kadang kalau pas pulang sekolah atau berangkat sekolah gitu, kalau ketemu di jalan gitu manggil itu, kalau nggak ketemu di mana gitu mesti manggil itu. kalau saran saya sih jangan terlalu dengarkan sih Mas. Ya. Karena kalau didengarkan ya biasanya jadi overthinking, pikiran terus, jadi beban karena mau sekolah dan mungkin kalau mau kegiatan apapun, kalau ketemu dia pasti kepikirannya akan di seperti Ya, saya kan juga lebih ke menghindar kalau di kelas itu nggak ngobrol sama dia gitu. Saya sama dulu tuh, jadi apa ya, kalau sama teman yang lainnya pun mikirnya kan jadi aneh-aneh, kan punya pikiran yang enggak dulu sama orang baru mungkin apa kelas yang lain gitu kan. Kalau saya berteman dengan dia nanti digituin enggak saya kan jadi ini anak bisa ya. Saya harap nanti ada tindakan yang tegas dari Bapak terhadap dari sekolah ini, soalnya korbannya juga banyak, nanti bisa berpengaruh ke akademik atau akreditasi sekolah. ya, kalau saya sih pasti akan melakukan dia. Kalau mereka itu yang ngecek Yuji sendiri atau sama gengnya? Sama gengnya sebenarnya Ya, siapa saja? apa sih Pak, tapi Ketua itu kan dia ketua. kayak ya ketua geng lah. Itu kebetulan teman-temannya banyak dari
misalkan gitu. Sampai nangis Pak dia dulu nangis di pojokan itu kan, terus tak tanya kenapa tadi, katanya dikeplak sama si Yo Ye itu kan, jadinya kasihan tuh Pak. Makanya Adil kemarin terus nggak berangkat sekolah beberapa hari kan, saya sampai datang ke rumahnya tanya sama bapaknya ini, saya tanya sama bapaknya ternyata juga nggak tahu. Terus makanya saya suruh bebas ke Fadilnya tuh biar bapaknya tanya sendiri ke anaknya. Terus makanya bapaknya nyuruh ngajak kita ketemu bapak untuk lapor ini. Mungkin bisa dicek lagi Pak, siapa aja yang jadi korban ini. Kan kasihan Pak, nanti kalau korban cuma bisa diem nanti kan kena mental, ganggu akademik, nilainya jadi jelek tuh. Pasti akan saya cross check lebih lanjut sih Mas, siapa saja korbannya dari sini. Juga saya juga akan berencana membuat konseling seperti memberitahu bahwa dengan memberitahu bahwa mengejek itu tidak baik. Konseling untuk kelas 12 ini. Mungkin dari pihak sekolah bisa lebih mengedukasi sih Pak tentang bullying itu Pak. Seberapa Dampaknya, ya, dampak dari bullying itu apa? buat siswa. Soalnya kan setiap anak itu kan mentalnya sendiri-sendiri Pak, beda-beda Pak. Kuatnya seberapa? Itu aja sih Pak, edukasi murid-murid supaya apa ya, tidak melakukan bullying. Terlebih ya di kelas 12 Pak, kan itu sudah mau lulus kan ya Pak. Masa masih membuli kayak anak SD, ada yang kan sudah mau lulus sekolah, sudah mau, mungkin ada yang sudah mau lanjut ke perguruan tinggi, ada yang mungkin langsung kerja kan juga nggak tahu Pak. Masa masih bawa sifat kekanak-kanakannya Pak. Itu aja Pak. Apalagi kan misalkan setiap hari, contohnya si Fadil ini dia setiap hari kan kekuatan mentalnya kan berkurang, jadi kan istilahnya lemah, mentalnya kan lama-lama lemah, dia tuh jadi minder, nggak percaya diri, malas-malasan. Nanti takutnya apa? Kedepannya setelah lulus sekolah ini dampak buliannya masih, jadi kan di luar ini jadi introvert apa gimana? Ya, kan anak saya dulu semangat belajar Pak, sampai katanya mau lulus itu pengen nyoba daftar ke UI. Lalu sekarang malah jadi males belajar, males sekolah. Kan nanti saya kan jadi kasihan Pak sama anak saya. Katanya dulu pengen lanjut ke perguruan tinggi ternama di Indonesia, terus malah jadi males-malesan, nggak mau sekolah. Nah, terus sesudah lulus mau jadi apa anak saya itu Pak? Nah, Kalau mau lanjut itu mau kemana ya biasanya? Kalau kita Mas Fadil Saya pengennya ke peternakan pernah kan? yang nggak ada hubungannya sama sosial atau kemanusiaan, tapi kan ya buat grading ke depannya kan mesti ngaruh mentalnya gitu. pernah apa di sapi apa? Ya pertanyaan Ayam seadanya. seadanya. Ya, Pak, soalnya anak saya itu dari kecil sukanya memang melihara hewan Pak. Dulu Kucing setiap ya? setiap saya ajak pergi ke pasar apa itu mesti mintanya punya hewan, entah ayam yang warna-warni itu loh Pak. Ya. Kalau enggak ya yang burung apa itu Pak, yang juga warna-warni itu. Ya. Bluegrass. Nah, terus dipelihara sampai besar. Tapi ada juga ya langsung beli langsung mati Pak. Makanya anak saya ini melanjutkan peternakan, siapa tahu bisa jadi peternak. Bos Nah, bos muda. Ya, itu bagus sih Mas Fadil. Stop semangat ya Mas, karena mendengarkan si bulian si itu. Ya. Yang penting diproses dulu Pak. Ya, pasti Dikasih kasih. dulu, kasih konseling, dikasih edukasi.
hampir 1 mingguan Pak nggak berangkat gara-gara itu Pak. Apakah nanti berpengaruh ke nilai rapotnya? Kalau untuk itu sih tidak usah ya, tidak berpengaruh karena ya ada rasanya yang dibeli tadi. Nanti saya akan juga komunikasi dengan wali kelas memberitahu bahwa kenapa Mas Fadil tidak masuk dan rasanya apa, pasti akan juga mengerti wali kelasnya. Sejujurnya saya agak was-wasnya gini Pak, kan kalau ini apa absensinya berpengaruh kan nanti takutnya nilai rapot anak saya jadi menurun, kan nggak bisa daftar ya jalur rapot itu Pak. Prestasi Ya jalur prestasi, takutnya itu Pak. Tidak sih Mas. kan yang penting ada sebabnya, Ya, bukan hanya bolos semata-mata bolos, tapi kan ada sebabnya. Saya nggak masuk pun juga di rumah, maksudnya nggak main kemana, nggak ini, sama. Ya, Pak, anak saya itu bolos cuma di rumah Pak, nggak tahu di kamar entah mana nggak apa Pak. Saya juga bingung makanya kok di rumah nggak mau sekolah, tiba-tiba di rumah terus nggak mau sekolah, nggak mau keluar main tuh Pak. Sampai punya video kan datang ke rumah nanyain, kiranya kan Fadil sakit kok gimana, padahal lu nggak sakit